Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di Jumat malam ini di Tahsin Online Gak Ngaji Gak Asik ya. Tentunya sebagai usaha kita untuk memenuhi kewajiban kita yaitu menuntut ilmu ya, belajar ilmu syar'i dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya, menambah wawasan kita mengenai hukum-hukum dan juga bagaimana cara memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita dan kita akan segera mulai acaranya. Anda mengingatkan buat Anda pribadi dan untuk kita semua agar senantiasa selalu mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa faham apa yang materi yang disampaikan oleh Ustadz. Untuk selanjutnya Anda serahkan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, saya izin off kamera sebentar. Nah, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabat yang baik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang luar biasa tentunya sudah seharusnya menjadi kewajiban seorang muslim untuk terus bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling indah dan yang paling mulia yaitu nikmat adanya agama ini. Dan kita terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang, untuk menancapkan hati kita kepada agama ini, yaitu agama Islam. Dan tentunya dan alhamdulillah juga Allah masih menancapkan dalam hati kita keimanan, ya, yang mana keimanan itu ya sangatlah berharga, menjadi kunci kita nanti untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya keimanan atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita tidak menyembah berhala, bukan hanya kita tidak eh, percaya kepada dukun, bukan hanya tidak percaya kepada sihir atau menyembah atau azimat dan sebagainya. Tidak. Ya. Beriman dan bertauhid kepada Allah adalah beribadah atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Ya. Jadi termasuk ya setelah setelah Ramadan berakhir, maka juga kebaikan-kebaikan itu dengan totalitas kita lakukan, ya. Dengan totalitas kita lakukan. Tidak ada lagi misalnya menanti-nanti. Kalau ada sempat waktu untuk kita bangun malam, maka bangun. Dipaksa. Jangan sampai ya tidak setelah Ramadan selesai maka selesailah semuanya. Kalau bisa memaksakan diri untuk bangun malam, bangun malam. Ya walaupun hanya serokaat, dua rakaat. Ya. Alhamdulillah, rasa syukur ini tentunya apalagi kita bisa bertemu, bermajah, mengaji bersama ya. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan tentunya dan hari yang penuh dengan pahala ya, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan tersebut, maka siapkanlah diri sebaik-baiknya untuk menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang bikin Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan yang Allah sediakan adalah pada malam hari ini kita bisa bermajelis ya. Banyak di antara ya hamba-hamba Allah mungkin disibukkan dengan dunia ya. Sebagaimana Nabi ya pernah berkata ya, atau pentakwilan seorang
ulama, ya. Seorang imam, ya. Ajarilah anak-anakmu, ya, ajarilah anakmu atau ajarilah siapapun yang ada dekatmu Al-Quran, maka dia akan menjadi pahala sampai hari kiamat, sampai nanti sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada ruginya kita belajar Al-Quran. Tidak ada ruginya kita mengajarkan Al-Quran, ya. Semua akan indah pada waktunya nanti. Walaupun sekarang kita mungkin bacaannya terbata-bata, walaupun sekarang kita masih batasa, ya. Tapi disitulah prosesnya, maka Allah akan catat semuanya. Ya, hasilnya itu bagaimana Allah. Akan tapi prosesnya adalah Allah yang akan mengganjarnya dengan pahala atau kebaikan-kebaikan. Sahabatku yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai huruf ain. Kalau tidak salah ya, huruf ain. Kemarin sampai dha, sekarang sampai ain, sekarang ke ain. Baik, sebagaimana ain yang pernah kita pelajari yaitu terletak di tenggorokan yang bagian tengah. Bagaimana dijelaskan dalam matan atau dalam dalilnya, summa liwasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian di tengah-tengah tenggorokan ada huruf ain dengan ha. Ya. Nah, ain ini tidak boleh melewati hidung. Contohnya misalnya ya, maka caranya pencet. Ini dari hidung. Bukan, dia harus Nggak boleh dari hidung. Ya. Karena haknya huruf ain atau letaknya huruf ain yaitu berada di tengah tenggorokan sebagaimana dijelaskan tadi, summa liwasṭihi fa'ainun ha'u, ya, summa liwasṭihi summa liwas summa liwasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian yang ada di tengah-tengah tenggorokan ada huruf ain dan huruf-huruf ha. Sedangkan sifat-sifat huruf ain yaitu yang pertama, karena huruf ain ini dia tidak berhembus, ya, maka dia jahar, ya, maka dia jahar, sifatnya jelas, dia terdengar anginnya, suaranya jelas, ya. Terus bagaimana? Apakah dia rokhawah, dia longgar? Tidak. Apakah dia tertahan? Oh, tidak. Berarti di antaranya. Namanya apa? Namanya apa? Tawassut, atau biasa disebutkan bainiyah juga tidak apa-apa. Sama itu, tawassut bainiyah sama. Bainiyah tadinya di antara berarti di tengah-tengah, ya. Tawassut tadinya tengah-tengah, ya. Kalau diadopsi Indonesia adalah wasit, ya. Wasit itu artinya tengah-tengah, penengah. Jadi wasit itu adopsinya dari bahasa Arab, ya. Al-wusta artinya jadi tengah, ya. Al-wusta artinya jadi tengah, ya. Jadi dia sifatnya tawassut, ya, tawassut. Naam. Ya, dia di antara yang syiddah dan di antara yang rakhawah, ya. Yang ketiga sifatnya adalah istifal, dan yang keempat sifatnya dia infitah, dan yang kelima sifatnya dia ismat, ya. Sifatnya apa? Ismat, ya. Naam. Itu adalah sifat-sifat huruf ain dan makhrajnya, ya. Nanti belajarnya apa? Ba, عن 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 من المعن معي عن عن atau misalnya a i ur, misalnya a i ur, atau a i i ur, gitu. Atau a i i ur ai gitu. Yang penting dia jangan sampai apa, masuk ke dalam hidung. Banyak juga misalnya wa idzal jahimu su'irat, misalnya, atau fa'alul lima yurid juga sama, ya. Ya, ya, banyak ya huruf-huruf ain yang tentunya yang jangan sampai dia apa? Jangan sampai dia masuk ke dalam hidung, ya. Jadi nanti cari di rumah, ya. Cari di rumah, di Al-Qur'an 7 juz amma banyak, ya. Misalnya wallahu a'lamu bima yu'un, misalnya. A'lamu bima yu'u. Tidak ada hubungannya dengan hidung. Nah, terus sebelumnya saya
Tanya, suara saya jelas? Misalnya nggak ada yang putus-putus atau kecil atau gimana? Jelas. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah kalau gitu. Ya kemarin, alhamdulillah. Ya, kalau ngajar tuh terus bawa headset, ya masya Allah. Sekarang alhamdulillah nggak lupa, nggak lupa terus. Baik, baik itu nanti eh latihan huruf ain ya, ya eh, harokatkan, ya sukunkan, tanwinkan, maaf tasdidkan, ya. Misalnya a, a, i, misalnya misalnya kayak gitu. Ya belajar. Terus pegang hidungnya kalau masih hidung, ya jangan sampai ya pelajarannya adalah a, a, nah, dia tidak lewat hidung. Nah, makanya Anda tidak akan suruh antuna atau antum semua untuk latihan karena kemarin kita sudah ini ya, kita sudah hanya ini mengelompokkan huruf per huruf yaitu makhraj dan sifatnya agar tujuannya adalah ketika nanti teman-teman belajar tinggal buka bukunya, punya catatan sendiri, punya buku sendiri ya. Ya, jadi oh ini buku saya, oh ini buku saya tanda kita pernah pernah belajar. Baik, makhraj yang selanjutnya adalah huruf ghain. Huruf ghain, ghain makhrajnya dia adalah adnahu ghainu kha'u. Adnahu ghainun kha'uha ya. Jadi maksudnya adalah ghain ini makhrajnya dia dekat dekat dengan pangkal pangkal lidah atau tenggorokan yang bagian yang paling luar. Yang di langit-langit yang bagian lunak agak dalam sedikit. Gha, ya. Yaghfiru misalnya. Yaghfiru misalnya ya. Ghaghiru. Ghaghiru. Dalilnya adalah tadi adnahu ghainun. Kha'uha. Jadi ghain itu dia berdampingan dengan huruf kha. Ya. Kha'uha. Ya. Selanjutnya, dia sifatnya apa saja? Sifatnya sama seperti huruf ain. Ada lima sifat. Yang pertama, dia tidak hamas, berarti dia jahar. Terus dia rokhawah. Ya, rokhawahnya dia mengalir. Mengalirnya suara. Ya, misalnya, al maghdubi. Ya, misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairu, ghoi, jangan goi, goi atau goe, goe, bukan. Ghairil mau, mau, ya, jangan sampai dia magedu, magedu, ya, jangan. Karena sifat apa? Mengalir, ya, sifatnya apa? Mengalir. Dan ingat, ya, ghain, ya, dia sifatnya juga isti'la, ya. Isti'la maksudnya apa? Dia minta ditinggikan, teman-teman. Misalnya kalau dia sukun fathah ya misalnya mel mel jangan mel ya. Walaupun ya dia kasrah misalnya kasrah ada yang il il ada dia tipis tapi juga ada yang dia ditebalkan karena apa kenapa ditebalkan dia punya sifat isti'la tadi ya il misalnya ya il ya nah sifatnya apa lagi dia infitah dan selanjutnya sifat terakhir dia ismat ya. Nanti latihan di rumah masing-masing teman-teman ya. Pertama latihannya ghairiru al ir il ur. Ya, jadi ada dua irnya. Ir yang tipis, perhatikan lagi. Al al il il u. Paham? Nah, jadi irnya dua dua kali karena ada ir yang fathah tapi dia tebal ya, ditebalkan. Misalnya ghaw, ghir, ghil, hu. Paham? Nah, jadi ada ghain yang kasrah, sukun kasrah tapi dia ditebalkan dan itu boleh karena dia sifatnya isti'la maka dia murnikan sifat sifat tersebut. Nah, baik. Misalnya di Al-Qur'an ya kita sering misalnya
لا يسمن ولا يغني من جوع misalnya لا يغ sekali lagi ya wala yughni ya jangan sampai wala yughni jangan sampai seperti itu ya yughni wala yughni min ju' atau misalnya ya كذبت ثمود بطغواها طغواها ya itu ya yang sukunnya nah, atau misalnya walaili idza yaghshaha walaili idza yaghshaha ya atau yang harokat misalnya banyak kan اذهب إلى فرعون إنه طغى misalnya ya nah nanti latihan di rumah masing-masing ya Ustadz saya mau store dong misalnya satu latihan saja mangga silakan ya karena ini kita karena sudah kemarin kita belajar makhraj sifat ya ini hanya pengelompokan agar teman-teman mudah belajarnya. Sekali lagi sampaikan, ya tidak lupa pengelompokan agar teman-teman belajarnya. Satu dulu ya. Kalau kalau fa ya fa 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 ingat fa itu tidak bergerak bibir atasnya. Misalnya fa fa bukan begitu atau fa bukan. Af fa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Jazari wa min batnin syafah ya saya ulangin wa min batnin syafah dan ya dari batnin syafah artinya perut bibir ya nih perut bibir maksudnya bagian dalam bibir ya misalnya dia kalau batnun itu kan yang perut tapi maksudnya di sini bagian dalam ya bagian dalam ini yang ini nih saya ulangi ini bagian luar perut nih bagian luar perut lagi astagfirullah bagian luar bibir. Nah, bagian dalam di sini. Nah, nah ya ini yang bertemu ke gigi. Ya, saya ulangi. Wa min batan syafah ya fal fa ma'atrafi as-sanaya al-musyrifah. Ya, jadi dia bertemu dengan gigi seri yang bagian atau mengarah ke gigi seri yang bagian atas. Ya, saya ulangi. Fa, fa. Anfu bukan anf anf bukan dengan bibir ya bukan sama-sama bibir tapi yang diminta adalah saya ulangi dengan dalilnya ya wa min batni syafah fal fa ma'at fal fa ma'atrafi ya as-sanaya al-musyrifah jadi dia tempatnya bagian perut bibir itu mengarah ke gigi seri bagian atas. Naam. Dan dalilnya seperti tadi yang disampaikan, sifatnya apa saja? Ya, tapi tidak bergetar tenggorokannya. Ya, berarti ini sifatnya dia hams. Sebagaimana hurufnya apa? Fahassahu syakhsun sakata. Ya, af, ya, fa. Ya, berbicara tentang nafas. Hams berarti dia. Terus dia longgar. Maka ini disebut dengan rokhawah. Ya, dan dia tidak mengangkat maka dia istifal dan dia tidak juga menempel maka dia infitah dan ini dia sifatnya namanya idlaq karena hurufnya farru min lub maka dia idlaq dia dekat dari tempat tempat keluarnya latihannya sama ya af if uf misal fa fi fu af if uf misalnya fa fi fuf ya fa fi fu fa fi fuf misal kayak gitu ya naam latihannya banyak ya kayak wailul lil mutaffifin misalnya ya atau
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak ya. Atau misalnya banyak ya pokoknya lah. Ya. Ila fihim misalnya. Ila fihim rihatas syita'i was-sayf misalnya. Ya. Atau misalnya fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Kuffari misalnya ya. Nah, banyak sekali latihan di surah-surah pendek banyak teman-teman ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Banyak ya, banyak latihan di surah-surah pendek banyak ya. Wa jannatin alfafa. Alfafa. Ya, jangan sampai dia alfafa dengan bibir tidak. Ya, saya ulangi sekali, saya jelaskan lagi. Wa min batni syafah, dan bagian perut bibir itu falfa, yaitu huruf fa ma'atrafi as-sanaya al-musyrifah. Jadi dia mengarah ke bagian gigi seri yang atas. Di sini bisa dipahami teman-teman. Satu huruf lagi saya nanti buka pertanyaan insyaallah ya. Satu huruf lagi. Lalu kita apa yang lebih mengerti saya sampaikan. Nah, satu huruf lagi, ya biar sama semalam empat huruf ya. Insya Allah nanti bisa selesai malam Sabtu depan, mudah-mudahan bisa selesai. Enggak bisa semalam, dua pertemuan lagi Insya Allah selesai ya. Dua pertemuan lagi Insya Allah selesai. Pertemuan sekarang sampai huruf Qaf dulu sampai kita nanti buka tanya jawab ya, atau apa yang perlu didiskusikan. Nah, makharijul atau makharij huruf Qaf ya ini wal qafu aqsal lisani fawqa. Jadi maksudnya adalah dan huruf qaf itu berada di aqsal lisan ya. Ya, aqsal lisan fawqu. Ya, jadi aqsal lisan ya pangkal lidah yang paling jauh itu ya berarti ya dia menempel ke atas atau mengarah ke atas ya. Mengarah ke atas mana? Ke langit-langit yang lunak ya. Ke langit-langit yang lunak. Jadi dia tidak bocor teman-teman. Ak, ak, nah, nggak bocor dia. Nah, terlepaslah dia. Ak, kok. Ah, maka dia nanti sifat yang lain. Saya ulangi, kof tidak boleh bocor. Kalau dia sukun maka ak, selesai. Ak, ya. Nah, makanya dia tidak bocor, maka disebut dengan sifatnya jahar. Jelas tidak mengalir nafasnya. Ak, nah, tidak mengalir. Ak. Nah, kalau dia hamas kan dia ngalir. Misalnya as, ngalir. Kalau ak, nggak ngalir. Karena dia kuat, ak, ya, maka dia disebut dengan sifat syiddah. Syiddah artinya dia tidak mengalir suara atau dia kuat, ya. Ya. Terus apa? Karena dia ya isti'la namanya. Dia minta diangkat, maka dia fauqu ya, fauqa ya, dia fauqu. Ya, dia ke atas, maka dia sebutkan isti'la, dan dia punya sifat infitah, ismat dan qalqalah. Nah, tadi dia terlepas maka masuklah sifat qalqalah. Misalnya aqqa. Ah, masuk sifat qalqalah. Aqqa, aqqa. Kalau hanya dia punya sifat syiddah saja, maka sifat qalqalahnya hilang. Nggak boleh ya. Makanya dalam satu huruf itu harus lengkap sifat-sifatnya ketika membaca Al-Qur'an. Jangan sampai misalnya huruf ta misalnya. Ta enggak tidak disampaikan sifat hamesnya misalnya eh apa ya? Idza syamsu kuwirat. Sampai di situ. Idza syamsu kuwirat. Nah, ini salah ya karena menghilangkan satu sifat di sana. Sifat yang hilangkan apa? Sifat hams. Harusnya idza syamsu kuwirat. Rat rat ya. Ya, jadi jangan sampai menghilangkan satu sifat, tidak boleh karena dia punya sifat ya. Huruf itu ya punya sifat. Seperti huruf qaf juga sama. Misalnya dia hanya memakai sifat syiddah saja misalnya atau dia isti'la saja. Contoh misalnya qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, falaq. Enggak ada falaq. Maka dia menghilangkan sifat qalqalahnya. Ya. Jadi jangan sampai dia menghilangkan sifat salah satu daripada huruf tersebut ya.
Contohnya latihan misalnya banyak sekali. Summa syaqaqanal arda syaqqa misalnya. Summa syaqaqanal arda syaqqa. Innahu laqawlu rasulin karim. Misalnya. Atau misalnya banyak yang lain juga misalnya. Wah, banyak di Al-Quran ya. Wala yakhafu uqabaha. Banyak sekali. Nanti cari di surah-surah pendek. Nah, itulah sifat huruf qaf. Yang mana sifatnya tadi ada jahar, syiddah, isti'la, infitah, ismat, dan qalqalah. Ya. Hadza wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah 4 huruf ya per malam. Ya. Ada yang mau didiskusikan, mangga silakan. Saya silakan ke Kang Andi dulu. Ya, silakan teman-teman kalau dari apa yang disampaikan masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Dan kalau mau mencoba boleh ya Ustaz ya, kalau ada yang mau mencoba mungkin beberapa. Boleh, sangat boleh. Siapa? Silakan kalau ada yang mau tanyakan atau mau mencoba silakan. Langsung dibuka mic-nya boleh. Kalau tidak ada, Berarti sudah paham. kita sudah paham. Gitu. Cukup. Dan Ustaz, Bu Eni, silakan Bu Eni, ada yang ditanyakan? cara bacanya gini ya. O, P, U, aku, gitu. Ya, jadi jangan sampai ko itu dia seperti tertelan permen atau dicekik misalnya bukan begitu. Oh Ya, iya. lidahnya keangkat ke langit-langit bagian yang lunak. Ko, ki, O, ku, P. ko, ki, ku bukan ku bukan begitu. Tadi salah. Yang jelas jangan sampai dia becek ku gitu. Oh, tersendas ya. O, P, Enggak, cukup aku. Bu ini. Ya, syukran Ustaz. Wan. Silakan, ada lagi yang lainnya? Baik. Kalau tidak ada, Alhamdulillah berarti sudah mengerti semuanya teman-teman ya. InsyaAllah 2 kali pertemuan lagi habis kita huruf huruf hijaiyah insyaallah taala ya. Nah, Nah, Ustaz. baik sahabatku yang baik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah huruf qaf sudah selesai insyaallah nanti. Berarti lanjut kita huruf kaf, lam, mim dengan huruf nun di pekan depan. Pekan depan lagi berarti waw, ha dengan ya ya. Pas jadinya dia 2 kali pertemuan lagi dan insyaallah nanti anak fotokan untuk latihan sehari-hari ya di rumah bagaimana menyebut huruf-hurufnya ya biar apa namanya biar enak misalnya huruf ain misalnya hamzah dengan nain misalnya bagaimana dia kalau hamzah sukun berarti a itu hamzah sukun loh misalnya a berarti a nah gitu. Kalau maaf ain sukun a berarti a nah bukan a misal, a beda dengan a a a. Terus hamzah bagaimana? Misalnya a berarti nah itu dia ininya apa namanya? Sukunnya. Misalnya ada sukun keduanya tanpa ada huruf sebelumnya misalnya atau kalau huruf sebelumnya kan ada a misalnya a berarti a a. Nah, kalau ini nggak ada a-nya maksudnya oh. Nah, gitu. Terus apa? A a misalnya. Misalnya terus sukun nah, misal sukun hamzah sukun misalnya nah kayak gitu. Nanti saya fotokan, saya kirim ke Kang Andi, ya. Nah, untuk latihan, insya Allah di eh, habis huruf ya sepekan lagi, ya. Insya Allah Ta'ala. Baik, sahabatku yang baik rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan, sudah paham dengan apa yang disampaikan. Alhamdulillah, ya. Dan saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi, pada kita semua, ya,
kurban sebentar lagi teman-teman. Insya Allah tanggal 6 Juni ya. Yang sudah penghujung bulan April. Insya Allah mungkin kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menghadapi atau kita akan kedatangan tamu agung juga yaitu Idul Adha ya, yang mana kita usahakan ke tenaga ya, mudah-mudahan ada harta yang Allah titipkan untuk kita berkurban teman-teman. Ini diniatkan dari sekarang ya, dan insya Allah ya alhamdulillah eh, di apa namanya di kurban tahun ini insya Allah kita akan, saya pribadi ya, mengundang para jamaah tahsin online yang nggak ngaji nggak asik ya, untuk silakan berkurban di mana saja ya, di rumahkah atau dimanapun. Nah, alhamdulillah qadarullah sekarang saya akan berkurban di pelosok negeri yaitu di NTB ya, NTB di bagian Lombok yang bagian timur, tentunya di pelosok bagian timur dan pelosok bagian agak selatan sedikit ya, untuk menyalurkan hewan kurban kita akan menyembelih di sana. Dan alhamdulillah dari salah satu jamaah pengajian Majelis Tahsin Online sudah menitipkan hewan kurbannya kepada saya atau kepada kami ya, alhamdulillah. Dan kami tunggu ya bagi teman-teman semuanya yang mau ikut kurban silahkan. Di sini kambing itu murah-murah ya. 1,5 juta sudah dapat kambing besar ya. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah. Misalnya Ustadz saya punya 1 juta kurang apa? Kurang dari 1,5 juta misalnya, bisa dapat kambing di sini segitu ya. Ya minimal 1,4, 1,3 itu sudah insya Allah sudah dapat kambing besar insya Allah taala. Ya, cukup untuk kurban maksudnya. Cukup untuk kita berkorban dan usia sudah cukup ya. Ya, tidak tidak seperti, mohon maaf, kalau di Bandung segitu tuh kecil banget dapatnya. Karena Anda dulu pernah jual beli di sana kecil-kecil dapat. Kalau di sini alhamdulillah lumayan besar dapatnya di sini harga-harga segitu. Dan di sini murah-murah. Bagi teman-teman ya, saya buka peluang amal jariah berkurban ya. Ya, siapkan kurban terbaikmu, terbaik kita untuk saudara-saudara kita sebagai ladang dakwah. Tentunya mudah-mudahan jadi amal ibadah yang memberikan timbangan kita di hadapan Allah nanti ya. Berkurban itu berat teman-teman ya, berat sekali berkurban itu. Walaupun hanya misalnya mohon maaf dengan kambing 1,5 juta itu berat itu. Ya walaupun kita mampu secara harta, tapi tentunya pahala yang besar itu syaitan tidak akan menurunkan bala tentaranya yang biasa saja, tidak. Dia akan menurunkan yang paling senior, yang paling berat kepada kita untuk kita berkorban. Apa godanya ya? Nanti dulu dah, bisa bisa tahun depan lagi. Pakai aja dulu tuh untuk ini. Banyak sekali ya. Ya makanya saya beranjak pada diri saya pribadi, kita semua alhamdulillah dari jamaah tahsin online gak ngaji ngasik sudah ada menitipkan hewan kurbannya kepada saya. Dan insya Allah kita kolektif juga sapi ya. Di sini sapi dengan kita kumpulkan sama-sama 2 juta sudah dapat sapi yang besar ya. Alhamdulillah 7 orang. Berarti kalau 7 kali 2 14. Insya Allah 14 juta sudah dapat sapi yang besar banget, yang mungkin harganya di luaran sana, di luaran Lombok ini akan di angka 20 ke atas ya. Tapi di sini karena pusat pengambilannya di Lombok dan di Sumbawa, ya sapi Bali tersebut, maka di sini lebih murah dan dapat besar-besar. Ya, insya Allah kami juga membuka ladang amal, membuka ladang atau kurban kolektif, yaitu per orang 2 juta untuk sapi, insya Allah. Dan transport dan operasional saya yang tanggung, yaitu murni pure sapi saja. Untuk transport, operasional semua, untuk pokoknya kresek semua saya yang tanggung. Untuk pokoknya semuanya itu pure sapi saja. Untuk transportasi ke tempat mana? Ke tempat penyembelihan, terus makan panitia, terus apapun di panitia, Ana yang tanggung semuanya. Yang jelas itu harga sapi saja. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada apa namanya? Ada kebaikan di dalamnya. Sudah saya buatkan pamfletnya. Saya sudah kirimkan ke Kang Andi. Mudah-mudahan bisa di-share dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Walaupun misalnya tahun ini tidak bisa, mudah-mudahan tahun depan kita bisa untuk diniatkan berkorban di pelosok negeri di Indonesia. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita
kesiapan, kesanggupan untuk terima kebaikan-kebaikan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah menerima pahala puasa kita, pahala ruku kita, sujud kita, sholat kita di bulan suci Ramadan, dan Allah tetapkan kebaikan dalam diri kita, ya sebagaimana dikatakan oleh uh, ya Ibnu Rajab Al-Hambali, walaupun ada kebaikan di bulan suci Ramadan yang kita lakukan, maka tetapkanlah, maka tingkatkanlah, maka istiqomahkanlah, ya. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Saya cukupkan dan saya kembalikan ke Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak sudah menyampaikan materi ya kepada kita semua, Ustaz. Semoga menjadi pahala jariah buat Ustaz ya, dan tentunya berkaitan dengan tadi ya, peluang untuk berkurban ya. Flyer sudah dikirim dan semoga mengundang teman-teman semua untuk ya yang berkenan untuk bergabung di berkurban di tempatnya Ustadz ya, dipersilahkan langsung ke Ustadz ya, menghubungi Ustadz langsung silahkan, biar langsung sama Ustadz dikoordinir ya untuk satu dan lain halnya langsung ke Ustadz ya berkaitan dengan kurban Ustadz. Baik, itu ya pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah besok akan ada sesi talaki ya Ustadz, tentunya di jam yang sama hari Sabtu malam Ahad. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa ya mengikuti ya dan mentalaki bacaan Al-Quran kita. Selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.